Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Gamalama TV. Senang sekali saya Ahmad Pikal kembali lagi menjumpai Anda dalam program talkshow kita. Seperti biasa di malam hari ini yang tentunya adalah di Dialog Spesial di edisi siar di hari Jumat di tanggal 12 Maret 2021. Di kesempatan malam hari ini tentunya kita akan membahas sebuah tema atau topik yang cukup menarik, yaitu respon tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak yang akhir-akhir ini kita rasakan ya di Provinsi Maluku Utara. Dan untuk membincangkan lebih lanjut terkait tema kita di kesempatan malam hari ini, ada narasumber yang sudah menemani saya di malam ini. Saya sapa Ibu Mirna Ora Malia, Kanit PPA, Subdit 4 ya, Renakta, remaja, anak wanita di Reskrimum Polda Maluku Utara. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya, Bu? Alhamdulillah. Oh. Baik pemirsa Gamalama TV, kami juga menanti kedatangan dari Ibu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara, Ibu Musrifah Al-Hadar, yang mungkin masih dalam perjalanan yang akan bergabung bersama kami dalam dialog di malam ini ya. Tema kita di malam ini respon tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak ya. Mungkin kita langsung saja berbincang-bincang terkait dengan tema kita di malam hari ini ya. Ya, Ibu Mirna ya. Nah ini luar biasa ya. Akhir-akhir ini kita cukup resah juga kan. Dari awal 2021 atau akhir 2020 kemarin tuh banyak sekali kasus-kasus yang menimpa terhadap perempuan ya, anak ya. Nah, ada di satu sisi ada gerah, ada juga yang mengatakan bahwa ini juga sesuatu hal yang positif ya. Mungkin saya akan mengulik-ngulik dari Polda Maluku Utara sendiri ya. Nah, benar tidak sejauh ini memang angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Maluku Utara ini cenderung relatif naik ya. Jadi berdasarkan data yang kita terima dari laporan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di tingkat Polres, memang terjadi peningkatan. Peningkatannya cukup lumayan dari tahun per tahun itu, mulai dari 2019 sampai ke 2021. Nah, untuk tahun 2021 sendiri, sampai dengan bulan Februari ini, itu sudah sekitar 42 kasus anak. Itu baru Januari Februari aja. Bisa bayangkan bagaimana sampai Desember 2021. Jadi kalau dibilang meningkat, sangat meningkat. Jadi memang diperlukan peran dan kerjasama yang baik lintas sektoral, stakeholder, baik pemerintah maupun non-pemerintah untuk bagaimana menyikapi ini. Bagaimana kita duduk sama-sama, kemudian merumuskan hal ini, kemudian mencari solusinya. Kira-kira begitu. Ya, baik. Nah, lalu bagaimana kalau peran daripada Polda sendiri ya? Artinya kalau kelihatan seperti ini kan pasti juga masih ada di luar sana yang belum terdeteksi seperti itu. Nah, kalau untuk respon Polda Maluku Utara sendiri ya dalam hal ini Subdirektorat remaja, anak dan wanita ya, seperti apa ya? Kalau di kami berbicara tentang penegakan hukum, artinya bahwa tindakan preventif itu yaitu penegakan hukum di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Ya. Nah, di tingkat Polda sendiri kami memberikan respon yang baik sekali terhadap penanganan kasus yang berkaitan dengan perempuan dan anak. Dimana kalau ada laporan yang masuk ke kami segera menindaklanjuti. Nah, kalau kita pikir bahwa kegiatan penindakan ini sebenarnya mudah saja. Sejauh ini kami tidak mendapatkan halangan ataupun rintangan yang berarti dalam proses penyidikan maupun penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan perempuan dan anak. Namun yang patut kita sama-sama sikapi adalah bagaimana mencegah. Nah, kegiatan preemptifnya ini yang harus diaktifkan. Nah, sementara di Peraturan Kapolri Nomor 1 2009 itu sudah ada pembagian tugas untuk masing-masing satuan kerja yang ada di kepolisian sendiri. Nah, untuk fungsi preemptif itu ada di fungsi Binmas, pembinaan masyarakat. Nah, Binmas itu mempunyai tugas untuk memberikan penyuluhan, kemudian memberikan penerangan, sambang, tatap muka, dan lain-lain. Akan tetapi, selain melakukan tindakan penegakan hukum, reserse kami juga dalam hal ini unit PPA telah melakukan koordinasi
Sejauh ini koordinasi yang kami lakukan yaitu dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi maupun LSM pemerhati anak untuk bagaimana menyikapi setiap laporan atau kasus yang diadukan yang berkaitan dengan perempuan dan anak. Oke, ya. Ya, baik. Nah, kalau melihat daripada luasan wilayah Maluku Utara ya, berpulau-pulau ya, kita juga pengawasan juga memiliki keterbatasan ya. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya di luar sana ada yang mungkin publik melihat ada kekerasan ataupun yang dilihat oleh masyarakat itu, bagaimana kanal-kanal yang bisa dimanfaatkan ya, digunakan untuk merespon itu, untuk melaporkan ke pihak kepolisian? Iya. Jadi UPPA itu ada di seluruh Polres, di jajaran Polda Maluku Utara. Jadi sekalian himbauan juga kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, apabila menemui suatu tindak pidana yang berkaitan dengan perempuan dan anak ataupun mengetahui tindak pidana yang terjadi sekelilingnya, itu silahkan melaporkan ke Polres terdekat. Karena di setiap Polres itu ada unit pelayanan perempuan dan anaknya. Jadi yang mengawaki unit PPA di situ juga ada polwannya yang memang sudah diberikan pelatihan. Nah, jadi mereka paham bagaimana penanganan terkait perempuan dan anak. Jadi silahkan saja apabila ada permasalahan di wilayah-wilayah yang memang cukup jauh jangkauannya, kalau memang tidak ada Polresnya, ada Polseknya. Nah, biasanya penanganan untuk PPA tetap dialihkan ke Polres karena di situ ada polwan yang mengawakinya yang lebih paham. Kalaupun memang akses ke Polresnya cukup jauh, nah bisa dilaporkan ke Polsek. Nanti di dalam proses penyelidikan itu atau penyidikan akan di backup oleh anggota PPA Polres. Ya, seperti itu ya. Ya, baik. Nah, kita kembali ke kasus ini, Bu ya. 42 kasus ini ya. Ini didominasi kasus-kasus apa saja yang terjadi ini? Jadi untuk 42 kasus yang terjadi terdata di bulan Januari sampai Februari 2021 ini didominasi oleh kasus kekerasan seksual. Nah, kemarin sesuai data itu untuk Polres Halmahera Utara itu sudah 6 kasus kekerasan terhadap anak ini, khususnya kekerasan seksual. Jadi memang ada beberapa Polres juga yang memang ada juga dan memang mendominasi sekali. Saya cukup miris juga melihat data-data yang pas dikirim oleh UPPA Polres karena baru Februari di awal tahun kan itu sudah dengan angka 42. Nah, itu jadi PR kita bagaimana ya itu tadi kita bersama-sama agar melakukan pencegahan terhadap menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak ini. Ya, baik. Dan itu didominasi atau dilakukan pelakunya itu adalah orang dekat sendiri, benar demikian ya? Betul sekali. Jadi ada pelakunya ayah kandung, ada ayah tiri, itu ada. Memang orang-orang yang terdekat dengan anak itu, seperti itu. Baik, memang tidak nyaman juga ya orang terdekat yang harusnya melindungi, tapi menjadi musuh dalam selimut ya. Orang tua kan merupakan garda terdepan ya, pengawasan terhadap anak. Jadi kalau terjadi seperti ini memang kita sangat menyayangkan sekali gitu. Karena seharusnya dia melindungi anaknya, dia membimbing. Nah, ternyata malah diperlakukan tidak semestinya. Baik, Ibu Mira, kita akan break dulu sebentar ya, masih menarik ini ya. Lalu apa langkah yang dilakukan kalau melihat dari peta kekerasan selama 2 bulan awal tahun ini ada di Halmahera Utara? Apakah nanti akan juga menjadi porsir fokus ke sana lebih dominan atau seperti apa? Nanti jawab di segmen berikutnya. Baik, pemirsa Gamal TV, jangan beranjak dulu dari layar kaca Anda. Dialog spesial masih bertemakan respon tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Akan kami lanjutkan kembali setelah jeda komersial berikut ini. Tetaplah bersama kami.